Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang sudah kita sepakati bersama bahwa pada hari ini kita akan diskusi tentang pelaksanaan perayaan HUT RI yang ke-76 secara virtual. Dan kita karena kondisi pandemi sehingga kita diskusinya juga melalui virtual. Untuk itu ada beberapa peraturan yang harus penjenengan sikapi, diantaranya satu, mohon tidak menyalakan mikrofon jika tidak berbicara. Kemudian yang kedua, mohon untuk tidak keluar dari tema yang kita bicarakan. Yang ketiga, silakan pergunakan aplikasi Jambot untuk mengemukakan pendapat apabila nanti tidak ada kesempatan lagi untuk berdiskusi, artinya tidak bisa mengemukakan pendapat lagi. Kemudian yang keempat, pada saat mengemukakan pendapat itu Bapak Ibu tidak boleh lebih dari 2 menit. Untuk itu marilah Bapak Ibu saya share screen dulu daftar pertanyaan yang harus penjenengan jawab. Di antaranya ada 3 pertanyaan yang penting. Yang pertama, apakah yang kita inginkan dalam perayaan virtual ini? Kemudian yang kedua adalah apakah potensi yang kita miliki sekarang? Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pelaksanaan perayaan HUT RI yang ke-76 itu secara virtual bisa dilaksanakan. Monggo kita mulai dari pertanyaan pertama, apakah yang kita inginkan dari perayaan virtual itu? Monggo Ibu Pancarini mohon untuk memberikan jawabannya atau mengemukakan pendapatnya. Maaf, mengemukakan pendapatnya. Ya, terima kasih Bu Endang atas waktunya. Yang kita inginkan dalam perayaan virtual itu adalah walaupun kita merayakan 17 Agustus itu secara virtual, diharapkan pelaksanaannya juga secara hikmat ya, jadi tidak mentang-mentang dengan virtual terus seenaknya sendiri. Jadi ketika mengibarkan bendera itu juga harus dilaksanakan dengan hikmat gitu. Terus semua audien atau yang mengikuti di sana walaupun kita itu mengikuti dari rumah, kita juga harus dengan sungguh-sungguh, jadi tidak dengan tiduran atau dengan seenaknya gitu, karena itu memperingati hari ulang tahun Indonesia, ulang tahun Republik Indonesia. Itu Bu Endang. Terima kasih Bu Pancarini atas pendapatnya. Kita lanjutkan, monggo Pak Piono untuk mengemukakan pendapat. Yang lain bisa langsung menulis di Jambot nggih, pendapatnya nggih. Monggo Pak Heri, Bu Eti bisa menulis di Jambot. Ya, perayaan 17 Agustus walaupun virtual, kita harus tetap khidmat, tetap menjaga nilai-nilai semangat perjuangan para pahlawan dahulu, perjuangan 45 ya, sehingga kita tetap yaitu upacara atau mengikuti upacara dengan penuh semangat perjuangan juga, nasionalisme kita galang, dan juga kita sebagai rasa hormat kita kepada para pahlawan. Maka kita tetap khidmat dan mengikuti upacara dengan sebaik-baiknya. Begitu Bu jawaban dari saya. Terima kasih atas masukan dari Pak Wiono. Bapak Ibu, monggo kita lanjutkan kepada yang berikutnya, yaitu apakah potensi yang kita miliki sekarang ini? Nanti dalam perayaan itu apa yang akan kita munculkan? Monggo Bu Eti, silakan mengemukakan pendapat. Yang lain bisa langsung menulis di Jambot, biar nanti waktunya tidak terlalu lama. Monggo.
Bu Eti masih mute. Mikrofonnya nggih. Potensi yang kita miliki yaitu bahwa kita itu memiliki potensi yang sangat luar biasa, di mana kita sebagai warga negara Indonesia tetap harus bersemangat, harus tetap kita peringati agar kita tetap mengingat jasa-jasa para pahlawan yang dulu telah berjuang untuk negara kita, untuk merdeka dengan titik darah yang penghabisan, dengan rela berkorban, tidak pamrih apa, yang penting negara kita itu bagaimana untuk maju, bagaimana memerdekakan itu seperti apa. Ya, seperti itu Bu Endang pendapat saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Heri, monggo bagaimana potensi yang kita miliki sekarang, yang akan kita tampilkan nanti di perayaan virtual itu kira-kira apa Pak Heri? Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami, Bu Endang. Jadi kalau saya pelaksanaan upacara secara virtual ini kan hanya karena kondisi darurat, jadi karena ada pandemi yang kita harus saling menjaga kesehatan dan keselamatan. Tetapi jangan sampai perayaan ini keluar dari tujuan dan hakikat perayaan, yaitu mengenang jasa perjuangan para pahlawan kemerdekaan, kemudian meneladani semangat dan semangat dan keikhlasan para pejuang dalam meraih kemerdekaan. Kemudian kita menggunakannya untuk mengisi kemerdekaan ini dengan pengabdian yang lebih baik lagi. Potensi kita adalah kita sebetulnya dengan adanya salah satu hikmah dengan adanya pandemi ini adalah kita termotivasi untuk melakukan loncatan teknologi. Jadi kita bisa termotivasi untuk memanfaatkan teknologi yang ada ini untuk pembelajaran kita. Yang ini dulu banyak kita impikan, tetapi dengan adanya pandemi ini mau tidak mau, bagi guru, bagi murid akan termotivasi untuk bisa memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran yang lebih baik. Kurang lebih begitu, Bu Endang, yang kami sampaikan. Terima kasih Pak Heri atas masukannya. Jadi walaupun nanti secara virtual tetap kita akan melaksanakan secara hikmat. Kemudian kita langsung ke berikutnya, bagaimana pelaksanaannya nanti. Bagaimana pelaksanaannya nanti. Monggo Bu Eti, monggo. Yang lain bisa menulis di Jambot, biar kita bisa menyimpulkan bersama-sama. Monggo mikrofonnya dibuka Bu Eti. Ya, pelaksanaan kita dalam memperingati 17 Agustus karena ini pandemi dan sudah 2 tahun kita mengadakan secara virtual gitu. Secara virtual bisa dengan Zoom ataupun dengan YouTube, di mana kita mengikuti. Kalau tahun lalu perayaannya kita masih di sekolah kita masing-masing, akan tetapi dengan prokes. Tapi untuk tahun ini kita virtual penuh, jadi kalau tahun lalu kita masih di sekolah ada yang itu karena sekarang ini ada PPKM, jadi ini adalah secara virtual, jadi ada sebagian yang ikut Zoom, ada sebagian yang mengikuti dengan kanal YouTube seperti itu. Itu pendapat saya, Bu Endang. Ada yang mau memberikan masukan lagi, monggo. Pak Heru mungkin. Oke, terima kasih Bu Endang. Jadi memang karena ada masa pandemi ini memang perayaan peringatan Hari Kemerdekaan ini memang harus tetap dilaksanakan. Kenapa? Walaupun nanti modelnya daring, ya anak harus kita paksakan. Jadi anak harus kita paksakan cara pakai menggunakan Zoom atau Meet yang harus direkam di rumahnya masing-masing dengan menggunakan seragam, ya harus mengikuti upacara secara hikmat di rumah. Itu memang dalam rangka kita menanamkan jiwa patriotisme kepada anak, nasionalisme untuk anak. Jadi harus tetap, walaupun nanti ya kita menggunakan
bisa menggunakan Zoom atau menggunakan Zoom streaming YouTube. Yang anak-anak nanti harus ada buktinya kalau anak-anak itu harus mengikuti gitu. Itu beda. Jadi biar anak juga ikut sebagai rasa patriotisme. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru yang telah memberikan masukan. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita simpulkan diskusi kita pada hari ini tentang perayaan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-76 dengan virtual. Monggo Pak Heru mau menyimpulkan, monggo. Jadi kalau menurut saya kesimpulannya untuk pelaksanaan HUT ini harus tetap dilaksanakan. Kesimpulan kita harus tetap dilaksanakan dalam rangka memang menanamkan jiwa patriotisme. Nanti kita menggunakan platform Zoom yang bisa untuk banyak orang, maupun kita nanti ada yang streaming YouTube, tapi anak-anak harus tetap difoto. Itu kesimpulan dari saya, Bu. Terima kasih Pak Heru. Berarti kami ulang lagi Bapak Ibu, dalam pelaksanaan perayaan HUT RI yang ke-76 secara virtual itu akan kita laksanakan kesimpulannya. Kemudian juga pelaksanaan virtual itu bisa live streaming di YouTube. Kemudian siswa sebagai bukti bahwa mengikuti pelaksanaan upacara secara virtual itu harus ada screen foto atau ada screen foto yang dikirim ke sekolah sebagai daftar hadir bahwa siswa dan juga Bapak Ibu guru telah mengikuti perayaan HUT RI yang ke-76. Saya kira itu saja kesimpulan yang bisa kita ambil pada diskusi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nggih. Monggo kita tutup. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Kita akan mengadakan simulasi fasilitasi. Adapun sebelum kita melaksanakan simulasi, ada beberapa aturan yang harus kita laksanakan. Aturan yang pertama yaitu Bapak Ibu mohon tidak menyalakan mikrofon saat salah satu peserta berbicara. Jadi yang lainnya dimatikan. Yang kedua, mohon tidak keluar dari tema diskusi. Yang ketiga, silahkan menggunakan aplikasi Jamboard untuk mengemukakan pendapat. Terus yang terakhir itu berbicara tidak boleh lebih dari 2 menit. Ya, terima kasih. Tema yang saya angkat adalah suka duka mengajar melalui daring. Jadi suka duka mengajar melalui daring. Yang ingin saya tanyakan yaitu apa suka duka mengajar melalui daring? Saya mau bertanya dari Pak Heri. Pak Heri. Oke, siap Bu. Oke. Suka duka kami dalam pembelajaran daring Pak Bung ya. Saya mulai dari dukanya dulu saja ya. Karena memang ya menyedihkan ya. Terus terang kadang semangat dari Bapak Ibu guru itu tidak diimbangi semangat siswa, itu yang pertama. Jadi mereka seperti jenuh, hari-hari hanya buka HP, buka file. Dan anak SMK kan kalau nggak praktek itu rasanya kayak ya ampang saja loh ya. Saya kebetulan ngajar produktif juga, jadi susah juga. Kemudian yang kedua adalah banyak anak-anak itu yang kadang hanya absen, setelah absen lari dari forum. Itu kesulitan juga dengan segala alasan ya jaringan dan sebagainya. Ini duka-duka yang kami sumpahi. Kemudian saya secara pribadi juga merasa berdosa Bapak Ibu, karena sebagai guru kok
kayak gitu saja. Bahkan saya berkali-kali usul ke sekolah untuk bisa tatap muka terbatas, tapi ya belum diizini, ya sudahlah, itu dukanya. Kalau sukanya Bu Pancarini yaitu terus terang guru ini kan waktunya jadi longgar. Jadi longgar, jadi ya ngajar hanya kadang sesekali virtual tatap muka, sesekali lewat classroom di tempat saya, jadi longgar lah waktunya. Mungkin kurang lebih begitu Bu Pancarini. Terima kasih waktu yang diberikan. Ya, terima kasih Pak Heri atas tanggapannya. Bapak Ibu yang lain bisa mengisi di Jamboard ya. Ini sudah kelihatan belum Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah ya. Jadi nanti bisa menjawab di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi udah saya share di kolom chat Jamboardnya. Ya, terima kasih. Saya mau menanyakan pendapatnya Pak Heru bagaimana suka dukanya belajar daring ini, pembelajaran melalui daring ini. Kalau dari Pak Heru bagaimana? Oh nggih, matur nuwun Bu Banda. Ya memang dengan kondisi seperti ini mau tidak mau memang kita harus dipaksakan untuk PJJ gitu ya. Karena kita lebih-lebih sekolah-sekolah negeri itu yang memang harus terikat dengan kebijakan. Nah, untuk dukanya, ya kalau kita yang SMK ini nggak bisa, Bu. SMK itu karena yang diolah ada kompetensinya, kemudian tidak menghadirkan anak ke sekolah, itu anak-anak mau praktek apa. Jadi saat ini ya SMK rasa SMA, gitu. Itu dukanya. Ya. Kemudian sukanya ya seperti yang disampaikan oleh Pak Heri tadi. Kita guru itu waktunya longgar, kita sudah ya agak leluasa lah, kegiatan-kegiatan yang lain agak leluasa. Ngoten Bu Panca kalau menurut saya, jadi dukanya ya kita tidak bisa transfer ilmu secara real untuk ke siswa. Ya tadi kadang-kadang kita kalau di SMK ya merasa dosa, memang benar Pak Heri. Seperti itu Bu Endang. Ya. Bu Pancarini. Ya, terima kasih Pak Heru atas tanggapannya. Ini Bapak Ibu boleh mengisi di Jamboard. Ini kok belum ada yang mengisi ya? Ini kok belum ada yang mengisi jawabannya di sini. Mohon maaf, tadi saya terlambat masuk Bu, mungkin bisa di-share lagi. Oh, di-share lagi ya, sebentar. Manjat ke atas harusnya Pak. Tapi ini tak copy lagi Pak. Belum muncul, saya kan gabungnya terlambat. Jadi oh iya, ini tak copy lagi Pak. Yeah. Ini juga hilang ini. Ini deh. Sudah, Bu. Ya. Ya, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang lain yang belum mendapat kesempatan bisa mengisi jawabannya di Jamboard. Untuk pertanyaan berikutnya, ya. Bagaimana Bapak Ibu menyelesaikan masalah mengajar melalui daring itu tadi? Ya, bagaimana Bapak Ibu menyelesaikan masalah mengajar melalui daring? Saya mau tanya pendapatnya Pak Wiono. Lanjut Bu, terima kasih. Upaya saya pribadi atau mungkin juga kawan-kawan yang lain menyelesaikan masalah mengajar daring ini yang pertama kita mengajar dengan penuh tanggung jawab karena ini menjadi kewajiban kita sebagai guru ya. Dalam kondisi pandemi ini kita harus menggunakan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh ya, atau istilahnya online begitu. Bisa menggunakan tugas-tugas kepada siswa melalui WA ataupun Microsoft 365, ataupun kita bisa komunikasi dengan siswa dengan menggunakan aplikasi Google Meet ataupun Zoom dan sebagainya, sehingga walaupun kondisi seperti ini kita tetap mengajar ya. Mungkin dengan Zoom sekitar 10 atau 15 menit dan sebagainya, sehingga
materi yang kita sampaikan nanti bisa tersampaikan kepada siswa diminta untuk terus diingatkan untuk supaya mengirim jawaban sebagai tugas ataupun kita mengambil nilai kepada siswa tersebut. Sementara itu Bu dari saya, monggo yang lain. Ya, terima kasih Pak Wi. Mungkin yang lain bisa ngisi di Jamboard ya untuk menjawabnya. Saya mau minta pendapatnya Bu Eti. Bagaimana pendapatnya menyelesaikan masalah mengajar melalui daring ini? Ya, kalau menurut pendapat saya, untuk mengatasi masalah atau menyelesaikan mengajar melalui daring, yaitu saya misalnya pada hari ini saya mengajar memakai Zoom, pakai Meet lah. Sebelumnya itu kan saya sudah mengoreksi beberapa tugas yang sudah saya berikan minggu lalu lah. Misalnya pada saat ini itu sudah saya koreksi, pada saat Zoom saya mengingatkan kembali anak-anak bagi yang belum mengumpulkan, karena pada dasarnya saya memberikan tugas itu misalnya sehari itu tidak selesai sehari itu. Biasanya saya memberikan jeda waktu antara 3, 4, 5 hari seperti itu, tergantung tugasnya itu seberapa seperti itu. Itu yang pertama, mengingatkan pada saat kita tatap muka yang belum. Yang kedua, saya konsultasi dengan wali kelasnya. Dengan wali kelasnya itu saya memberitahukan kepada wali kelasnya kalau anak-anak dengan wali kelas itu rata-rata agak manut gitulah, dengan wali kelasnya mengingatkan bagi tugas yang belum, nanti saya ketikkan, saya list tiap kelas itu yang belum itu adalah tugas ini gitu yang belum. Terus yang ketiga itu saya juga saya punya grup ketua kelas itu semua, jadi saya juga merekap yang itu saya sharekan ke khusus grup ketua kelas itu untuk nge-share bagi teman-temannya yang belum mengumpulkan tugas. Nah itu saya mengatasi masalah. Ya, terima kasih Bu Eti karena waktunya terbatas. Ya, terima kasih pendapatnya, mohon maaf ya. Ya, karena waktunya terbatas, saya mau minta pendapat bagaimana kesimpulan dari yang kita sudah paparkan tadi. Saya mohon Bu Endang untuk memberikan kesimpulan. Terima kasih atas waktunya. Yang jelas suka duka dalam pembelajaran ini ya sebetulnya kita itu bisa belajar berbagai aplikasi, itu sukanya sebetulnya, sehingga kita bisa belajar banyak ilmu. Tapi dukanya ya kita memang harus memotivasi terus kepada siswa, karena memang kalau pagi kita harus nggugai, dan mohon juga bantuan wali kelas untuk menggugai anak-anak itu supaya on time di PJJ, dan kita semangat saja Bapak Ibu bahwa inilah yang namanya memang pembelajaran jarak jauh, ya kita harus mau menerima kondisi siswa itu seperti apapun. Nah, seperti temanya dari pembekalan kita, memerdekakan siswa, jadi ya kita belajar dulu untuk sabar, untuk istilahnya mengikuti alur siswa dulu, baru nanti setelah kita tatap muka baru kita tekankan lagi pendidikan karakternya. Terima kasih Bu Pancarini. Terima kasih atas kesimpulannya yang diberikan Bu Endang. Bapak Ibu, dari tampilan tadi, dari tayangan tadi, mungkin tadi sudah disimpulkan Bu Endang ya, jadi mungkin saya tidak menyimpulkan lagi karena sudah jelas tadi, ya sudah jelas. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menambahkan? Ada yang menambahkan? Tidak ada ya? Terima kasih. Kalau tidak ada yang menambahkan, bagaimana tadi pelaksanaan selama fasilitasi ini tadi? Pelaksanaan fasilitasi ini bagaimana menurut Bapak Ibu? Mungkin kurang apa? Atau bagaimana sebaiknya? Sudah cukup bagus Bu Pancarini. Sudah cukup bagus Pak ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Cover semua. Ya, terima kasih atas atensinya. Saya ucapkan terima kasih sekali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada wabarakatuh. kesempatan ini saya diminta untuk menjadi fasilitator panjenengan semua dalam rangka kita membahas digitalisasi sekolahan. Namun Bapak Ibu, dalam diskusi ini memang harus, karena kita lakukan secara virtual, nanti monggo kalau menyampaikan pendapat, saya minta untuk mikrofonnya di-unmute semua, jadi nanti yang biar tidak terjadi mengganggu yang lain. Makanya ketika nanti menyampaikan pendapatnya dalam berbicara, nanti kalau tidak berbicara mikrofonnya di-unmute. Kemudian kalau ada hal-hal yang karena waktunya kita terbatas, nanti bisa menyampaikan juga, tidak usah pakai Jamboard kalau sayang ya. Nanti saya pakai chat aja, silakan nanti di chat mawon apa yang akan disampaikan, karena memang waktunya terbatas, nanti kita batasi. Itu Bapak Ibu, jadi tema kita yang akan kita bahas adalah berkenaan dengan digitalisasi sekolahan. Ini nanti harapannya perlu enggak ini kita terapkan di sekolahan, perlu enggak kita manfaatkan digitalisasi sekolahan. Itu kemudian monggo nanti yang pengen menyampaikan pendapat, saya minta untuk mengangkat tangan atau raise hand ya, gitu. Nah, dalam menuju ke digitalisasi sekolahan, kita perlu awali dulu. Penting enggak digitalisasi sekolahan itu untuk kita terapkan, gitu. Monggo mungkin ada yang bisa menyampaikan dari 5 peserta ini, monggo. Oke, monggo Pak Heri. Saya beri kesempatan 2 menit ya Pak Heri ya. Oke, siap Pak. Terima kasih. Langsung saja, kalau saya berpendapat bahwa digitalisasi sekolahan itu adalah penting dan itu adalah tuntutan zaman. Kenapa? Karena sekarang ini sudah eranya era digitalisasi. Oleh karena itu, sekolah pun juga harus sudah mengarah ke sana. Saya teringat dulu dengan pendampingan dari Pak Pengawas Sekolah yang sekarang sudah purna, yaitu Pak Lubis Sisa. Beliau menyampaikan bahwa ke depan sekolah ini harus smart school, ya, sekolah yang cerdas, yang didukung oleh aplikasi, oleh penggunaan IT, yang itu endingnya sebetulnya adalah untuk memudahkan pelayanan bagi semua stakeholder, baik itu dari orang tua, dari siswa, dari guru, dari dinas pendidikan yang mungkin membutuhkan akses, membutuhkan data, membutuhkan informasi, mungkin nilai dan sebagainya, itu akan mudah untuk mengakses dan murah gitu loh. Itu salah satu arahan digitalisasi sekolah, sehingga dengan adanya pemanfaatan itu orang tua yang mungkin rumahnya jauh, yang ingin melihat mungkin nilai anaknya, prestasinya, mungkin catatan kasusnya, itu bisa langsung via virtual, bisa. Salah satunya begitu. Mungkin begitu Pak Heru. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin dari Bu Etik, monggo ada yang mau disampaikan berkenaan dengan. Terima kasih. Tadi sudah banyak disampaikan dengan Mbak Heri, betul sekali apa yang dikatakan Mbak Heri. Yang namanya digitalisasi sekolah itu adalah hal yang sangat dibutuhkan, karena dengan digitalisasi sekolah semua akses itu akan lebih mudah seperti itu. Digital sekolah itu kenapa itu penting dan sangat diharapkan, dan itu memang harus ada di sekolah. Bayangin saja tempo dulu, sebelum mengenal digitalisasi sekolah, kita mau membuat misalnya leger wali kelas pun kita harus menulis sekian banyaknya, terus kita mau merekap nilai itu juga begitu susahnya untuk mendapatkan hasil akhir seperti apa. Kita sebagai seorang guru itu seperti itu. Dengan digital sekolah itu banyak aplikasi-aplikasi yang diberikan untuk memudahkan kita untuk mengakses nilai-nilai maupun hasil akhir anak, raport dan sebagainya itu tersimpan dengan rapinya. Misalnya ada anak-anak yang sudah lulus 5 tahun, 6 tahun yang lalu ingin melihat nilainya seperti itu. Dengan digital sekolah kita hanya ngeklik tahun pelajarannya, nomor induknya, atau itu langsung otomatis muncul di situ nilai-nilai yang diharapkan, karena
ada juga sih yang 2 Oke. tahun itu anak-anak juga itu menginginkan seperti itu. Dengan digitalisasi sekolah otomatis semua akses lebih mudah seperti itu. Ya, itu menurut pendapat saya. Terima kasih Bu Eti. Jadi ini dari yang panjenengan sampaikan tadi misalkan akan pentingnya, Pak. Kalau dari yang disampaikan Pak Heri kemudian Bu Eti tadi kan menyampaikan bahwa itu hanya untuk administrasi. Misalkan untuk pembelajaran, Pripun, mungkin dari Sinten mungkin yang mau menyampaikan digitalisasi dalam pembelajaran, bukan hanya dalam administrasi. Monggo Bu Indah. Terima kasih atas waktunya Pak Heru. Jadi digitalisasi itu dalam pembelajaran jelas sangat dibutuhkan sekali karena di era sekarang itu kan siswa itu lebih menyukai banyak aplikasi yang ada di handphone dan mereka setiap hari itu tidak bisa lepas dari handphone. Sehingga apabila Bapak Ibu guru itu menguasai aplikasi digitalisasi yang ada pada pembelajaran itu saya yakin anak-anak itu akan semakin tertarik belajar sesuatu yang akan disampaikan pada Bapak Ibu guru. Karena memang setiap hari itu anak-anak tidak bisa lepas dari HP-nya. Nah, kita kalau kalah dengan siswa itu ya nanti menjadi tidak menarik untuk belajar dengan kita. Mereka akan banyak belajar dari HP-nya. Sehingga guru itu malah semakin tersisihkan kalau kita tidak menguasai digitalisasi. Jadi seperti itu, jadi penting sekali, monggo kita selalu belajar terus bagaimana pembelajaran itu menarik, tidak kalah dengan HP yang dipakai anak-anak setiap hari. Itu Pak Heru, terima kasih. Terima kasih Bu Endang. Jadi memang saat ini kan kondisinya kadang anak-anak malah lebih pintar dari gurunya untuk masalah digitalisasi gitu. Ya, ini di chat sudah disampaikan digitalisasi akan sangat membantu tugas kita dalam mengajar ataupun rekam jejak semua yang kita lakukan dari siswa, tugas, nilai siswa akan mudah dipantau, buat like rapor dan lain-lain sebagainya. Itu yang disampaikan Pak Wiono. Terima kasih Pak Wiono. Nah, sekarang untuk mengarah digitalisasi. Berarti kan digitalisasi sekarang penting. Sekarang untuk mengarah itu, mungkin enggak dengan kemampuan yang dimiliki oleh sekolahan kita masing-masing ini mungkin enggak dilakukan penerapan digitalisasi itu. Monggo mungkin ada yang mau menyampaikan? Monggo Pak Wiono, monggo Pak Wiono. 2 menit mawon karena waktu kita terbatas. Monggo Pak Wiono. Nggih, Pak. Tadi saya katakan bahwasanya ini harus mulai terprogram begitu, ya. Digitalisasi ini mau tidak mau kita harus ambil peranan dan juga mengambil untuk menjadi istilahnya membantu tugas-tugas kita semuanya. Cuman ya mungkin ada kendala itu tetap ada, ya. Kendala tetap ada. Mungkin siswa ini yang menjadi kendala adalah kuota, ya. Kuotanya itu kadang-kadang cepat habis. Padahal dalam kondisi pandemi orang tuanya penghasilan pun juga berkurang dan sebagainya. Ini harus melibatkan bagaimana pemerintah juga turun tangan membantu bagaimana untuk pemberian bantuan kuota ini pemerintah juga harus tanggung jawab juga. Ya. Jadi jangan diserahkan di tingkat bawah begini aja. Ini juga harus yang berkepentingan dari kementerian, terutama juga dari pemangku kebijakan ini juga harus tahu bagaimana kesulitan rakyat yang di bawah ini, terutama keluarga yang kurang mampu. Ini harus menjadi perhatian pemerintah juga, ya. Kemudian juga tanggung jawab guru juga akan lebih besar karena setiap langkah, setiap rekam jejak Bapak Ibu guru di digital ini terpantau semuanya, ya, terpantau, sehingga guru yang mengajar, aktif mengajar, siswa yang mengirim tugas, tidak semua akan terpantau semuanya. Demikian Pak, sedikit yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Wiono. Jadi kalau menurut Pak Wiono sekarang, sumber daya kita mampu tidak kira-kira? Pak Wi? Mampu nggak sumber daya atau ya pendukung untuk itu kira-kira mampu nggak untuk mengarah ke digitalisasi itu? Ya tentunya harus diusahakan, untuk bisa diterapkan di sekolah kita. Untuk yang lain
Yes, ini karena waktunya sudah mau habis. Jadi Bapak Ibu dari diskusi yang sudah kita laksanakan tadi, dari yang sudah panjenengan sampaikan tentang manfaat dari digitalisasi. Jadi mungkin ada yang bisa menyimpulkan berapa penting dari digitalisasi itu harus segera kita terapkan mungkin di sekolah-sekolah itu. Monggo mungkin ada yang mau menyampaikan. Silakan mengangkat raise hand. Mungkin dari Sinten, Bu Panca atau Bu Endang atau yang lain. Mungkin yang lain juga bisa menyampaikan lewat chat. Oke, monggo Bu Panca. Ya, saya Menyimpulkan. Pak. Oke. Ya. 2 menit mawon nggih, Bu. Ini waktunya sudah. Monggo. Ya, untuk digitali sekolah itu sangat penting dan harus kita dukung sepenuhnya. Jadi apapun yang terjadi, sekolahan itu harus mengarah ke situ. Jadi bukan malah kita itu nanti mundur, jadi malah wah ini biayanya besar untuk digitalisasi terus tidak jadi, atau wah mending untuk yang lain. Tidak, harus itu hal yang perlu diutamakan. Jadi digitalis sekolah itu harus sekolah juga mengupayakan. Jadi harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengarah ke situ. Jadi untuk bisa merekam jejak semuanya, ya, jadi dari absen, rapot, dan lain-lain, semua itu ada di situ. Itu Pak, jadi untuk menyingkat waktu, jadi saya memang lebih menyingkat. Terima kasih Pak Wi. Oke, terima kasih. Ya, mungkin saya bisa menarik kesimpulan dari yang Pak yang disampaikan oleh Bu Endang dan Bu Pancari ini. Jadi memang digitalisasi itu penting ya. Jadi nanti kita upayakan agar digitalisasi itu bisa diterapkan di sekolahan. Itu demikian Bapak Ibu diskusi kita pada hari ini karena waktu kita yang terbatas. Terima kasih. Jadi nanti kita susun rencana ke selanjutnya untuk penerapan digitalisasi itu. Demikian saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong timernya Sinten nggih, Bapak Ibu yang tolong ya sakit. Oh nggih Pak Wiono nggih. Nggih matur suwun. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisinya? Masih semangat semua Bapak Ibu? Masih semangat Pak, semangat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat, alhamdulillah semangat. Oke, atur suwun. Ini langsung saja saya akan mencoba memfasilitasi diskusi kita malam hari ini, Bapak Ibu. Tema yang kita angkat adalah pembelajaran tatap muka di era pandemi, antara sebuah harapan dan tantangan. Ini kelanjutan dari diskusi kita yang pertama. Sebelum kita lanjutkan, kami perlu sampaikan beberapa tata tertib biar nanti diskusi kita bisa berjalan lancar dan efektif ya. Pertama, mohon nanti usulan yang disampaikan tidak keluar dari tema yang kita bahas. Yang kedua, nanti barangkali ada yang ingin usul bisa raise hand dulu, atau mungkin bisa nulis di chat, atau mungkin bisa menulis di Padlet yang sudah saya share Bu. Lamannya tadi sudah saya share di chat, monggo silakan dibuka. Kemudian yang tidak ngersake untuk usul atau menanggapi, mohon mikrofonnya di mute biar nanti suaranya tidak masuk ke dalam. Mungkin begitu nggih. Baik, terima kasih. Langsung saja pada pertemuan yang pertama dulu sudah kita bahas dan kita dapatkan beberapa pendapat dan juga pengalaman, baik itu dari Pak Heru, Bu Endang, Bu Eti, Bapak Ibu yang lain, Pak Wi, Pak Bu Panca juga, bahwa sebetulnya kita tuh sangat berharap adanya pembelajaran tatap muka, karena apalagi untuk SMK ini kan harus ada pembelajaran praktek, ada pembelajaran drilling kompetensi yang itu tidak bisa divirtualkan, itu harus dicoba dengan mencoba langsung didemonstrasikan gitu ya. Tetapi satu sisi juga karena keadaan ya pemerintah juga belum memberikan izin sehingga harus daring ya.
kemarin ada juga pengalaman dari SMA 1, disampaikan Bu Endang bahwa semua harus berjalan dengan SOP, ada protap yang jelas, dan bertahap begitu ya. Mungkin bisa dilanjutkan karena kemarin belum selesai, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan atau masukannya bagaimana sebetulnya pembelajaran tatap muka ini bagaimana mungkin biar bisa berjalan, tidak terlalu mungkin ribet gitu ya prosedurnya, tetapi satu sisi juga faktor kesehatan bisa terjaga dan anak-anak bisa dilayani pembelajarannya dengan baik, intinya begitu. Nah, mungkin ada masukan, tanggapan, ada pemikiran, monggo. Mungkin ada yang ingin menyampaikan dulu. Saya mulai dari Bu Endang yang telah mengangkat tangan, monggo Bu Endang. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pembelajaran tatap muka itu intinya supaya protapnya terjaga, itu yang pertama. Jadi protap itu betul-betul harus dijaga walaupun Bapak Ibu guru sudah vaksin. Terus yang kedua, itu siswa kalau bisa harus divaksin. Karena kalau saya lihat di media massa itu ada beberapa tempat yang sekarang sudah mulai siswa-siswa itu yang umur 12 tahun ke atas itu sudah mulai divaksin. Berarti kalau di tingkat SMA dan SMK mestinya anak-anak itu semua sudah divaksin. Sehingga nanti setelah PTM itu dijalankan, mestinya lewat uji coba dulu. Ya, nanti kalau sudah dijalankan, kita semua tidak was-was. Dan walaupun sudah vaksin juga harus tetap protap. Jadi harus protap kesehatannya tetap dijaga. Itu Pak Heri, nggih. Nggih. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Endang menegaskan lagi tentang pentingnya protap atau SOP untuk penjagaan tatap muka, nggih Bu nggih. Monggo yang lain mungkin bisa menambahi atau mungkin usulan yang lain. Monggo mungkin Pak Heru, monggo Pak Heru. Terima kasih Pak Heri. Jadi berkenaan dengan PTM memang di SMK ini kayak buah si malakama. Dilaksanakan yo beresiko tidak dilaksanakan yo karena SMK kok mosok tidak praktek itu kan juga sebuah kendala. Makanya kalau saya ya tetap nanti kita upayakan agar SMK itu bisa PTM. Nah, persyaratan untuk PTM ya harus protap dan sebagainya itu ya sekolahan mau tidak mau harus menyiapkan itu. Sekolahan harus tetap menyiapkan baik SOP-nya masuk PTM, kemudian persyaratan itu juga harus dipenuhi. Kayak yang disampaikan Bu Endang tadi, misalkan itu harus vaksin, ya. Jadi upayakan, karena saat ini memang untuk vaksinasi ini kan tantangannya luar biasa. Kan di masyarakat ya, itu bagaimana sekolahan juga harus mengedukasi ke masyarakat, ke anak-anak agar mau ikut vaksinasi. Ya tujuannya apa? Agar PTM ini juga bisa dilaksanakan. Sekali lagi kalau untuk SMK itu memang harus PTM karena jangan sampai nanti SMK rasa SMA. Gitu. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih. Terima kasih Pak Heru. Jadi repot juga ya, tatap muka tidak, prakerin juga nggak boleh, itu repot sekali juga. Monggo, mungkin yang lain. Bu Yati mungkin, monggo Bu Yati. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Kalau SMA dengan SMK itu memang berbeda sekali, ya. Kalau SMK itu kan lulusan itu harus memang menghasilkan dan anak itu benar-benar harus ahli dengan bidangnya masing-masing dari yang mungkin dari Pak Heri kan pertanian, ahli misalnya jurusannya masing-masing seperti itu. Menanam terong, menanam ini dari segi ini kan semua harus paham. Jadi keluar dari sekolah, lulus dari sekolah itu siap kerja seperti itu. Jadi dengan kondisi seperti ini adalah merupakan sebuah dilema, akan tetapi mungkin ada mau tatap muka sekolah, akan tetapi mau tidak mau kita harus membuat yang sudah disampaikan oleh Bu Endang maupun Pak Heru dengan SOP dan sebagainya. Kita harus membuat videonya juga untuk kita ajukan ke dinas provinsi seperti itu. Kalau memang itu diizinkan ya oke lah, kalau tidak diizinkan kita berbentrok dengan masyarakat juga sebenarnya, nanti banyak wali murid yang protes seperti itu. Kalau di swasta mungkin bisa jadi, kalau kita negeri itu masih sekarang
seperti terbelenggu dengan semua aturan, kita tidak berani seperti itu. Jadi ya menurut pendapat saya sih ini memang segera untuk mencari solusinya seperti itu. Mungkin satu tatap muka itu hanya tidak lebih dari 100 anak misalnya seperti itu. Mungkin dengan cara seperti itu atau 50 aja, atau setiap jurusan itu hanya beberapa yang ikut, walaupun anak itu nanti di minggu pertama ketemu lagi masih minggu ke-6 atau minggu ke-7, tapi paling tidak itu anak ya ketemu dengan praktek-prakteknya seperti itu Pak Eri. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu Eti. Bu Eti ini di SMA 3 ya dinasnya? Iya Pak, betul. Oke, terima kasih. Mungkin yang saya tangkap dari Bu Eti tadi menegaskan tentang pentingnya protap dan juga SOP. Baik, mungkin yang lain Pak Wiono monggo. Untuk Pak Wiono, halo. pembelajaran tatap muka ini menurut saya harus segera dilaksanakan ya, karena memang dari orang tua siswa sendiri sudah jenuh katanya, jenuh belajar di rumah online itu. Nah, tentu saja kalau tatap muka ya harus dengan protokol kesehatan yang lebih ketat ya, kemudian dengan menanamkan 5M tadi, ini harus dikontrol betul ya. Guru-guru sudah divaksin, kemudian siswa juga ya, sehingga kita terlaksana tanpa ada rasa was-was begitu. Kemudian untuk uji cobanya ya, yang praktek itu yang utama sekali untuk segera dilaksanakan. Demikian Pak Heri, matur suwun. Ya. Terima kasih. Terima kasih masukan dari Pak Wiono. Mohon maaf mungkin Bu Panca dan yang lain akan mungkin punya ide, tapi karena waktu kita terbatas, tinggal 1 menit, sedikit saya cerita Bapak Ibu. Jadi kalau saya boleh simpulkan, betul kita memang harus ada prioritas ya. Kalau di SMK kami itu memang SMK pertanian, jadi banyak makhluk hidup yang harus diurusi. Kalau nggak masuk ya mati Pak. Perikanan, tanaman, ternak, unggas itu kan kalau nggak ada yang ngopeni ya mati. Maka kemarin ternyata setelah kita mengadakan konsultasi dan pendidikan ke dinas itu diizinkan Pak, tapi jumlahnya terbatas dan diprioritaskan yang produktif. Maka termasuk yang mapel-mapel praktek produktif ini memang diprioritaskan untuk tatap muka ya, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi memang begitu, dan alhamdulillah Pak Heru dan teman-teman, ini kemarin kami juga tahun 2021 ini semester genap kemarin masih bisa melaksanakan uji sertifikasi kompetensi lewat LSP. Alhamdulillah juga selamat, lancar, tidak ada halangan yang berarti dengan tetap menerapkan prokes. Ada sekitar 240 siswa yang kami ujikan. Mungkin begitu Bapak Ibu, sedikit kesimpulan yang saya tarik. Jadi tatap muka adalah sebuah tuntutan, prokes harus, protap harus dibuat, satgas harus ada, dan ada prioritas yang harus tatap muka dulu, yang terutama harus dipraktekkan, dan juga bertahap. Mungkin begitu. Apakah kesimpulan ini mungkin bisa diterima Bapak Ibu? Bisa Pak. Ya, bisa Pak. Oke, apakah mungkin ada yang ditambahi, monggo? Ada yang mau menambahi? Ya, tadi. Sudah cukup. Ya, sudah Pak, sudah cukup. Sudah. Monggo Pak Heru, mau menambahi, monggo. 1 menit monggo. Jadi kalau nambahi ya memang untuk tatap muka ini, kalau untuk SMK ya memang harus diupayakan, harus tetap dilaksanakan Mbak Ibu. Karena memang ya itu tadi, karena SMK itu sifatnya kejuruan, praktek itu barang yang harus dipegang, dilakukan, itu memang harus dilakukan. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Termasuk banyak yang sudah menyampaikan idenya lewat Padlet yang kami share. Terima kasih. Dan mungkin sementara begitu Bapak Ibu ya yang kita bisa bicarakan pada sesi kali ini. Semoga membawa manfaat, dan saya mungkin yang menjadi fasilitator di pertemuan ini banyak kekurangan, saya mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada kesempatan kali ini, ya, saya akan bersama-sama dengan Bapak Ibu semua membahas satu topik, yaitu bagaimana menumbuhkan jiwa gotong royong. Ya. Bahwasanya gotong royong itu sebenarnya sudah mendarah daging di Indonesia. Ya. Itu sudah banyaklah kita lakukan tentang gotong royong ini. Namun saya ingin tahu bagaimana atau minta ceritalah, ya, program gotong royong yang ada di sekolah Bapak Ibu semuanya. Ya, ceritakan tentang pelaksanaan gotong royong yang ada di sekolah Ibu semuanya. Yang pertama mungkin Bu Endang bisa memberikan ceritanya begitu. Monggo Bu Endang. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Wi. Untuk praktek gotong royong yang dilaksanakan di SMA 1 itu dulu pada saat sebelum sebelum PJJ itu kami setiap hari Jumat itu ada Jumat bersih, Pak. Jadi ada Jumat bersih, semua siswa itu membersihkan kelasnya masing-masing, kemudian juga ditunggoni oleh Bapak Ibu wali kelasnya, artinya Bapak Ibu wali kelasnya memantau. Itu pada saat minggu pertama, biasanya setiap Jumat minggu pertama itu Jumat bersih. Kemudian nanti Jumat berikutnya itu ada Jumat sehat, seperti itu. Jadi praktek gotong royong di SMA 1 tidak hanya siswa, Bapak Ibu guru juga sama. Biasanya kalau siswanya itu gotong royong untuk membersihkan kelas, Bapak Ibu juga membersihkan ruang guru biasanya. Biasanya ruang guru itu setiap tempat mejanya masing-masing, yang tidak sebagai wali kelas ya membersihkan tempat duduknya masing-masing, kemudian membersihkan seperti itu. Jadi tidak tergantung pada OB, tidak tergantung pada tenaga kependidikannya. Jadi kita tetap menjaga kebersihan dan juga gotong royong bersama-sama. Bahkan kalau hari Jumat itu ada juga Jumat berkah. Jadi Jumat berkah. Jadi ada Bapak Ibu guru yang secara bergotong royong itu membawa konsumsi sesuai dengan sesuai kemampuan masing-masing. Jadi seikhlasnya. Dia mau bawa tempe, mau bawa apa lah, itu kita makan bersama-sama. Itu jiwa kegotong royongan kita pada saat Jumat bersih. Itu konsumsi bukan dari sekolahan, tapi dari inisiatif Bapak Ibu guru yang membawa makanan sekedar untuk berbagi. Seperti itu, Pak WG. Terima kasih Bu Endang. Saya minta satu lagi, Pak Heri mungkin. Di SMK Kedawung ini gimana? Pelaksanaan gotong royongnya gimana, Bapak Heri? Terima kasih Pak Wi, waktu yang diberikan kepada kami. Semangat gotong royong memang di kami menjadi kebutuhan dan keharusan karena lahan kami yang luas ya, ada 20 hektar. Ini kalau dalam rangka menjaga kebersihan, ketertiban, keindahan ini kalau nggak melibatkan siswa dan warga sekolah yang lain tidak akan mungkin lah. Salah satunya adalah dalam membudayakan, yaitu membuang sampah pada tempat. Ini kan bagian gotong royong juga sebetulnya, karena tidak akan menjadi beban bagi petugas kebersihan gitu ya. Kemudian juga kami tadi disampaikan Bu Endang, setiap Jumat ada kegiatan bersama di SMK kami ada juga sebelum pandemi dulu, yaitu salah satunya adalah dia kan dikelola oleh jurusannya masing-masing. Di jurusan otomotif itu kadang mengadakan kegiatan sarapan bersama. Anak-anak disuruh membawa makanan dari rumah, tetapi anak-anak yang tidak membawa dikasih. Ini semangat untuk kebersamaan. Setelah itu kebersihan sampah harus dijaga bersama. Ini juga menumbuhkan semangat gotong royong. Jangan sampai nanti habis makan ditinggal saja sampahnya dan tidak dibersihkan, ini juga tidak baik. Karena apa Bapak Ibu? Karena gotong royong ini kalau nggak kita budayakan dan dipraktekkan ya, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, mereka nanti akan menjadi orang yang cenderung egois, individualis, acuh gitu. Ini tidak baik. Sehingga harus ditanamkan dan dibudayakan setiap hari, sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan yang memang akan menjiwa dalam diri siswa kita. Mungkin begitu Pak Wi. Terima kasih Pak Heri.
Ini kemudian pertanyaan kedua, bagaimana menumbuhkan jiwa gotong royong, ya? Ini saya penting sekali untuk disampaikan. Bu Eti mungkin, ya, silahkan Bu Eti. Gimana untuk menumbuhkan jiwa gotong royong, baik mungkin di sekolah, mungkin lingkungan masyarakat dan sebagainya, ini agar jiwa gotong itu tidak pudar dari daerah kita atau dari lingkungan kita. Monggo Bu Eti. Iya, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Kalau gotong royong di sekolah itu yang dilaksanakan di kami SMA 3 itu hampir sama seperti yang diungkapkan Bu Endang, bahwa ada Jumat bersih itu kita laksanakan setiap minggu keempat. Jadi setiap minggu keempat itu membersihkan semua lingkungan, di mana SMA 3 itu juga sangat luas, ada sekitar 4 hektar kalau tidak salah seperti itu. Jadi juga ada hutan kota juga masalahnya di situ. Jadi OB pun tidak sanggup kalau untuk membersihkan semuanya. Makanya minggu keempat itu selalu kita laksanakan Jumat bersih. Jadi membersihkan lingkungan itu dari halaman depan sampai jalan belakang semuanya itu. Jadi kita mengerahkan semua kelas 10, 11 dan 12. Selain itu menumbuhkan gotong royong itu juga ini dari Jumat berkah. Jadi Jumat berkah itu setiap Jumat kalau Bapak Ibu guru itu yang banyak yang membawa makan, jajan, snack dan sebagainya itu pasti ada. Selain itu untuk siswa Jumat berkahnya itu kalau ada Jumatan di sekolah itu anak-anak ada yang membawa anak-anak disediakan dan diberi snack, kadang ya roti, kadang ya makan itu dari Rohis, yang menyediakan adalah dari Rohis seperti itu. Kalau di lingkungan masyarakat gotong royong itu kami gini Pak, mengadakan kerja bakti secara rutin seperti itu. Kerja bakti secara rutin setiap RT-nya masing-masing yang dikoordinasikan oleh Bapak RT-nya masing-masing itu rutin diadakan. Jadi terjadwal dari RT 1, 2, dan 3 seperti itu. Selain itu di masyarakat juga ada kegiatan gotong royong ini, pengelolaan sampah dan pengelolaan barang bekas seperti itu. Jadi setiap minggu Kliwon kampung kami itu bekerja bersama-sama untuk membersihkan lingkungan dan mengumpulkan. Jadi dari warga-warga sendiri yang mempunyai barang-barang bekas yang tidak terpakai itu dikumpulkan dan itu menjadi kas desa seperti itu. Nah, itu adalah sebuah wujud seperti itu dan itu sudah berjalan karena pandemi. Kita cancel dulu beberapa saat. Kalau sudah PPKM kita jalan lagi untuk penggalaman sampah dan itu nanti menjadikan kas desa dari barang-barang yang sudah tidak terpakai seperti itu. Nanti kita jual, yang mengelola adalah ada, kita susun sudah panitia yang menjual siapa, ketuanya siapa, itu tercover semua di situ. Itu adalah jenis gotong royong yang ada di kampung kami. Ya, itu Pak. Terima kasih Eti. Untuk yang lain yang tidak kebagian silahkan untuk bisa nulis di Padlet ya, yang sudah saya share tadi. Monggo. Kemudian pendapat berikutnya mungkin Pak Heru, bagaimana menumbuhkan jiwa gotong royong? 1 menit aja Pak. Ya, terima kasih Pak Wiono. Jadi untuk menumbuhkan gotong royong kalau di sekolahan ya semuanya memang harus terlibat. Ya gurunya, ya pegawainya, ya siswanya. Karena kadang di lapangan itu gurunya hanya merintah. Ya. Kalau tidak memberikan contoh ya muridnya kadang itu aja tidak memberikan contoh, tidak tahu gitu. Makanya untuk bisa menumbuhkan sifat gotong royong semua harus terlibat. Ya gurunya tidak hanya sekedar memerintah, kemudian juga harus memberikan contoh, ikut serta dalam kegiatan gotong royong itu. Itu kalau dari saya Pak Wi. Terima kasih. Masya Allah. Kadang-kadang ini butuhnya teladan kita, kita kepada para siswa, ya terutama, kemudian juga di masyarakat kita juga perlu itu. Masya Allah. Ini waktunya tinggal sedikit ya. Monggo bagaimana kesimpulannya diskusi kita pada saat ini. Mungkin Bu Panca akan memberikan kesimpulan, silahkan.
Atau monggo Pak Heru, silahkan menyimpulkan kegiatan kita. Kalau dari kegiatan kita ini saya bisa menyimpulkan, memang untuk gotong royong ini sangat perlu, karena memang sekolahan ini sebagai wadah untuk pendidikan, wadah untuk membentuk karakter anak. Memang karakter gotong royong ini memang harus kita ajarkan dan kita budayakan di sekolahan kita. Tetapi ya itu tadi, ketika membudayakan itu semuanya memang harus butuh keteladanan dari guru, keteladanan dari semua warga sekolahan. Itu Pak Wiono, simpulan yang bisa saya ambil. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Atau ada tambahan lagi mungkin Bu Panca tadi belum menyampaikan? Saya kira itu yang Bu Panca kalau mau menyampaikan. Waktunya sudah habis. Sudah habis. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Intinya sama semua itu tadi. Intinya sama. Iya. Saya kira itu dulu kegiatan yang kita lakukan. Monggo nilai-nilai gotong royong jangan sampai lepas atau jangan sampai pudar, terutama di lingkup sekolah kita, di masyarakat kita. Bagaimana kita sendiri sebagai teladan yang pemelopor lah kalau bisa kegiatan di lingkup kita dan sekolah kita. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Kalau ada kesalahan, kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, monggo terakhir nih, Bu Eti. Bu Eti, nggih. Terima kasih Pak yang memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Semangat Bu Eti. Semangat. Semangat. Semoga kita senantiasa diberi nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita masih dipertemukan di sini. Saya sebagai fasilitator yang akan membahas tentang kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Agar pertemuan kita pada hari ini berjalan dengan lancar, ada hal-hal yang perlu saya sampaikan dalam berdiskusi, yaitu dimohonkan nanti dalam mengeluarkan pendapat tidak lebih dari 2 menit karena kita waktunya terbatas. Yang kedua, semua peserta nanti mematikan mikrofonnya. Terus yang ketiga, memberikan komentar juga di chat maupun di Jamboard yang sudah saya share linknya. Setelah itu, dalam mengeluarkan pendapat tidak istilahnya dalam mengeluarkan pendapat boleh raise hand seperti itu. Itu adalah hal-hal yang perlu kita taati dalam berdiskusi pada pertemuan ini. Nah, pada pertemuan ini saya akan membahas tentang apa sih dalam mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler, pentingnya di mana di situ. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan nanti apa tujuan kita mengadakan ekstrakurikuler? Yang kedua, apakah dengan kegiatan ekstrakurikuler peserta didik dapat meningkatkan kemampuannya secara non-akademik? Terus yang ketiga yaitu apakah kegiatan ekstrakurikuler peserta didik itu dapat terfasilitasi atau merasa diperhatikan seperti itu. Jadi itu adalah pembahasan kita kali ini, yaitu temanya mengembangkan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, dari permasalahan ini, ya silahkan Bu Pancarini untuk mengutarakan pendapatnya dari 3 hal yang harus kita selesaikan. Terima kasih Bu Eti atas waktunya. Ya. Tadi tujuan mengadakan ekstrakurikuler ya, tujuan mengadakan ekstrakurikuler yaitu untuk memberikan wadah kepada siswa ya untuk mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan keinginan mereka sendiri-sendiri. Jadi kalau yang pengen punya bakat tari, dia bisa memilih ekstrakurikuler tari, yang punya bakat basket, dia
memilih ekstrakurikuler basket dan lain-lain ya. Jadi sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Dengan anak-anak mengikuti ekstrakurikuler ini ya bisa sebagai penyemangat untuk meningkatkan pembelajaran mereka. Jadi karena dia senang mengikuti ekstrakurikuler, otomatis dia semangat belajarnya itu juga meningkat. Itu buat Bu Eti yang saya sampaikan. Iya, berarti artinya murid-murid itu merasa semua tercover di sekolah dengan semua yang menjadi keinginannya Bu Pandarini ya. Iya. Oke. Terima kasih atas pendapatnya Bu Pandarini. Ya, Pak Wiono silakan untuk mengungkapkan pendapatnya. Ya, mungkin terkendala sinyal Pak Wiono. Oh, ekstrakurikuler ini termasuk program bagian dari program sekolah sebenarnya. Sebenarnya dengan adanya ekstra ini, siswa ini akan muncul di situ. Yang diinginkan siswa itu bisa tersalurkan. Ada yang mungkin suka tari, ada yang karya ilmiah, ataupun pencak silat, voli, dan sebagainya. Ini sekolah harus bisa mewadahi itu. Kemudian juga anak dibimbing dengan sebaik-baiknya, sehingga dari hasil ekstrakurikuler itu nantinya akan tumbuh, akan muncul anak-anak yang kelihatan bakatnya, ya. Kemudian juga dari perlombaan nanti bisa diambilkan dari situ, ya, sehingga anak-anak tersebut ya nantinya bisa berkembang dari soft skill-nya atau dari hard skill-nya, sehingga apa yang disenangi anak-anak tadi bisa tersalurkan begitu Bu. Makasih. Iya, betul. Terima kasih Pak Wiono atas pendapatnya. Kenapa sekolah itu ada kegiatan ekstrakurikuler, dan itu memang program sekolah bahwa ekstrakurikuler itu diadakan seperti itu untuk memfasilitasi siswa-siswa yang punya bakat seperti itu. Terima kasih pendapatnya Pak Wiono. Mungkin pendapatnya Pak Heru, monggo. Yang lain bisa. Terima kasih. Yang sudah saya klik. Jadi untuk ekstrakurikuler itu memang sangat penting di sekolahan, karena memang kalau kita di intrakurikulernya kita terpaku pada kurikulum, kita tidak, ya walaupun bisalah kita mengatakan anak-anak, tetapi kegiatan-kegiatan yang di luar sama intrakurikuler yang ada di pelajaran yang memang harus ditampung dalam ekstrakurikuler itu memang sebagai tempat wadahnya anak-anak untuk menyalurkan bakatnya, untuk menyalurkan keahliannya, dan sekolahan juga diuntungkan dengan adanya ekstrakurikuler itu. Makanya ekstrakurikuler itu wajib diadakan. Karena apa? Ekstrakurikuler itu ketika kita mau mengadakan sebuah perlombaan dan sebagainya, kita bisa mengambil dari salah satu bibit-bibit yang ikut dalam kegiatan ekstrakurikuler itu. Itu kalau pendapat saya. Terima kasih Bu Eti. Ya, terima kasih pendapatnya Pak Heru. Tadi bahwa ekstrakurikuler itu memang wajib diadakan di sekolah, karena dengan ekstrakurikuler misalnya kita mau mengadakan kegiatan dan sebagainya seperti itu, kita tinggal mengambil dari kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya kalau mau mengadakan disnatalis seperti itu. Nah, disnatalis itu adalah membutuhkan sebuah kegiatan yang sangat komplit, di mana itu ada anak-anak, ada perlombaan dan sebagainya. Di situlah kita ambilkan dari kegiatan ekstrakurikuler itu untuk panggung dan sebagainya, itu sudah siap seperti itu. Ya, terima kasih Pak Heru. Selanjutnya pendapatnya dari Pak Heri. Coba Pak Heri. Pak Heri Kiswanto. Terima kasih Bu Eti, waktu yang diberikan kepada saya. Kita kalau mengingat modul yang pertama kemarin, bahwa anak ini kan memiliki kudrat alam yang berbeda-beda. Jadi
bakat potensi yang berbeda, dan itu harus diasah juga dari sisi budi dan pekertinya biar berkembang. Oleh karena itu, kalau hanya intrakurikuler ini tentu belum bisa mencakup semuanya. Tapi dengan ekstrakurikuler ini akan mengasah dari bakat yang lain yang itu tidak diajarkan di ekstrakurikuler kita di sekolah, gitu. Mungkin seninya, mungkin bakat olahraganya yang lain, mungkin ini kan bisa dia kembangkan lewat kegiatan ekstrakurikuler, sehingga sekolah mempunyai kewajiban untuk menyediakan sarana prasarana yang cukup, yang baik, sehingga anak-anak itu bisa mengekspresikan, mengeksplorasi dan mengembangkan potensinya masing-masing. Mungkin begitu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Heri sudah menjawab. Ya dari hal-hal yang kita tanyakan tadi, rata-rata Bapak dan Ibu guru, Bapak Ibu yang ada di sini sudah menjawab dari 3 pertanyaan tadi, nggih. Jadi apa tujuan kita mengadakan ekstrakurikuler di sekolah? Apakah dengan ekstrakurikuler peserta didik itu dapat meningkatkan kemampuan secara non akademiknya? Yang ketiga adalah apakah kegiatan ekstrakurikuler itu peserta didik dapat terfasilitasi? Tadi sudah terjawab oleh Pak Heri, di mana sekolah itu juga menyediakan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi bagi anak-anak yang mengadakan kegiatan ekstrakurikuler seperti itu. Saya minta pendapatnya kurang satu, Bu Endang, monggo pendapatnya bagaimana tentang mengembangkan bakat anak-anak. Terima kasih Bu Eti. Jadi untuk tujuan ekstrakurikuler itu jelas sangat penting untuk peserta didik atau siswa kita, karena dengan ekstra itu bisa mengembangkan bakatnya, terutama bakat-bakat keterampilan yang jelas di dalam kelas itu peserta didik tidak mendapatkan secara maksimal untuk keterampilannya. Nah, kemudian juga di dalam ekstra itu bisa meningkatkan juga tidak hanya bakatnya di bidang keterampilan, tapi juga pengetahuan wawasan yang luas, itu bisa eksplor, bisa anak-anak bisa bereksplorasi dengan seluas-luasnya, dan juga sekolah harus bisa memfasilitasi semua minat dan bakat siswa, sehingga kalau ada siswa yang menghendaki ekstra tertentu itu sekolah harus siap menyediakan. Jadi berikut gurunya mestinya atau pelatihnya yang akan memberikan kompetensi yang lebih kepada siswa itu. Itu sudah tanggung jawab sekolah untuk memaksimalkan kompetensi siswa supaya bisa berprestasi. Itu Bu Eti, menurut pendapat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pendapatnya Bu Endang bahwa memang sekolah itu sebuah kewajiban untuk memfasilitasi anak-anak dalam mengembangkan bakatnya sehingga anak-anak dapat berprestasi seperti itu. Ada pertanyaan lagi dari hasil anak-anak yang sudah terfasilitasi yang dapat meningkatkan prestasinya itu, apakah dari pengalaman sekolahan Bapak Ibu, adakah yang sudah berhasil dari hasil ekstra itu, misalnya untuk ke perguruan tinggi itu? Mungkin dari Bu Pancarini ke Pak Miono. Bu Pancarini dulu, nggih. Iya. Ya, terima kasih Bu Eti. Itu banyak sekali yang anak-anak itu bisa memanfaatkan dari hasil capaiannya di ekstrakurikuler untuk masuk ke perguruan tinggi. Jadi mereka yang juara dalam lomba olahraga di tempat saya itu ada yang kemarin ikut panahan itu sampai ke tingkat nasional, itu juga dia bisa masuk ke perguruan tinggi. Terus ada yang juara bahasa Inggris, lomba debat bahasa Inggris, ada yang ini juga speaking, itu juga bisa masuk ke perguruan tinggi dengan hasil dari ekstrakurikuler, jadi dari perolehan dari hasil ekstrakurikuler.
terus dari olahraga itu juga ada. Jadi itu memang sangat membantu sekali ya, sangat mendukung sekali ekstrakurikuler untuk hal akademik. Jadi tidak terpisahkan. Jadi ekstrakurikuler itu tidak dunia sendiri terus akademik sendiri gitu, tidak. Jadi itu saling keterkaitan, ada keterkaitan. Jadi akademik juga maju, ekstrakurikuler juga maju. Jadi dua-duanya saling beriringan. Jadi tidak seperti dianaktirikan gitu, tidak. Semuanya sama. Itu menurut saya, Bu Eti. Ya, terima kasih Bu Banjarini. Mohon maaf Pak Wiono karena kita berbatas waktu. Jadi kita simpulkan ya bahwa kegiatan ekstrakurikuler itu adalah wajib dilaksanakan oleh sekolah sebagai memfasilitasi anak-anak untuk mengembangkan bakatnya di bidang non-akademik, dan dari hasil prestasi anak-anak itu membuahkan hasil ada yang dapat untuk mendaftarkan ke perguruan tinggi negeri seperti itu. Itu kesimpulannya, mungkin ada yang bisa menambahkan atau menambahkan lagi tentang kesimpulannya? Sudah cukup Bu Eti, sudah komplit cukup tadi. Iya, kalau sudah cukup, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah membahas tentang mengembangkan bakat anak dengan ekstrakurikuler. Saya sebagai fasilitator mohon maaf apabila banyak salah kata dan kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai Bapak Ibu. Monggo Pak Heri, kameranya dibuka, kita foto bersama. Siap. Nah, game.